إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah mencurahkan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat yang sedemikian melimpah riah yang tiada sanggup kita untuk mengidentifikasi satu demi satu, tiada sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat telah Allah kucurkan kepada kita, kecuali dengan sikap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka melalui majelis ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mensyukuri segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Satu di antara nikmat itu, Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk hadir di dalam majlis ini. Dan ini merupakan satu bentuk nikmat yang sangat besar. Nikmat untuk talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, adalah merupakan kenikmatan. Karena sesungguhnya seseorang yang menuntut ilmu syar'i, pada hakikatnya ia tengah berupaya untuk menggapai satu bentuk hidayah, satu bentuk petunjuk. Karena sebagian ulama menyatakan bahwasannya
Al-hudayah ay al-ilmu nafi'. Hidayah itu adalah bentuknya dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Atau dikatakan al-ilmu nafi' ay al-hidayah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah satu bentuk hidayah. Karena dengan kita mendapatkan satu bentuk ilmu yang bermanfaat, berarti kita mendapatkan satu bentuk bayan. Satu bentuk bayan, keterangan. Dan dengan kita mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, artinya kita mendapatkan al-irsyad, bimbingan. Fungsi daripada ilmu diantaranya selain al-bayan, sebagai bentuk keterangan, sebagai bentuk penjelas, sebagai bentuk perkara yang akan menjadikan terang benderang. Dengan ilmu itu terang benderang mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu semuanya menjadi jelas. Juga ilmu itu berfungsi sebagai al-irsyad, yang memberikan tuntunan, bimbingan. Seseorang yang mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ia berarti mendapatkan bimbingan. Ia menjadi manusia yang terbimbing dengan ilmu yang ia fahami, dengan ilmu keterangan yang ia dapatkan. Maka kemudian dia menjadi terbimbing. Terbimbing untuk membedakan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil, mana yang harus ditinggalkan, sesuatu yang salah itu. Dia menjadi terbimbing untuk mengidentifikasi, oh ini perkara yang halal, sedangkan ini perkara yang haram, yang harus dia tinggalkan. Kalaupun ada di antara dua perkara tersebut yang masih syubhat, misalkan syubhat, maka ketika ia mendapatkan ilmu tentang menyikapi perkara yang syubhat, ia akan tetap terbimbing. Tidak akan ia terus menerabas perkara-perkara yang syubhat itu, tetapi ia akan menyikapinya dengan penuh wara, kehati-hatian. Itu adalah bentuk al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka berbahagialah bila seseorang senantiasa dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha menggapai ilmu yang bermanfaat. Senantiasa ia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersemangat mendapatkan al-ilmu nafi'. Kenapa demikian? Karena banyak sekali manusia yang tidak peduli dengan ilmu. Banyak manusia yang tidak merasa membutuhkan terhadap ilmu. Sehingga orang-orang yang tidak membutuhkan ilmu itu lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mengejar kehidupan dunia dibandingkan bekal-bekal yang harus dia kumpulkan untuk bisa menggapai kehidupan akhirat yang membahagiakan. Maka dengan kita mengetahui betapa besar manfaat al-ilmu nafi', ay al-hudayah, maka majelis ini begitu berharga bagi kita. Majelis ini begitu bernilai bagi diri kita. Karena mudah-mudahan dari majelis inilah kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Dari majelis inilah
Mudah-mudahan kita mendapatkan pengayaan untuk kemudian kita terbimbing dengan sebab al-ilmu nafi'. Kita menjadi terbimbing, kita menjadi manusia yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirnya kita di majelis ilmu ini pun adalah sebagai bentuk upaya kita untuk senantiasa taqarruban ilallahi ta'ala. Senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa tempat saya sering sebutkan bahwasanya para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud syukurnya itu, wujud syukur dari para anbiya itu direalisasikan dalam bentuk amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan yang semakin dirinya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang terjadi pada hari ke-10 bulan Al-Muharram, Nabi Musa bersyukur kepada Allah karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran buruan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersyukur dengan berpuasa pada hari ke-10 bulan Al-Muharram. Jadi wujud syukurnya dengan berpuasa, yang kemudian kita kenal disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi perkara yang disunnahkan bagi umatnya untuk berpuasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap syukurnya diwujudkan dalam bentuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat, semakin kencang salat malamnya, sampai-sampai istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang lalu, dosa-dosamu yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa masih juga begitu kuat menunaikan sholat malam?" Apa kata Nabi? "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Artinya apa? Sholat malam yang sedemikian ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tradisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bila mana ada seseorang kemudian mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, kemudian ia misalnya mentraktir makan, menyediakan makanan, membagikan makanan sebagai wujud rasa syukur,
membagikan makanan itu adalah bentuk sedekah, maka bersedekahnya dia adalah amalan ketaatan. Dan ia bersyukur dengan amalan ketaatan sedekahnya itu. Artinya apa? Ia melakukan amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang sekarang di Indonesia kalau syukuran, ya, diantaranya bagi-bagi sembako, ya kan? Bagi-bagi apa lagi? Bagi-bagi makanan, mengundang makan. Ya sebetulnya itu wujud dari dia ingin bersedekah. Ya, sedekah itu adalah amalan ketaatan. Ya, amalan yang sangat ya, ditunaikan ya, oleh para pendahulu kita, salafun saleh. Ya. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya sedekah apa yang paling baik, jawabannya sedekah air. Ya. Jadi sedekah air yang paling baik. Kemudian Abdullah bin Abbas menukilkan ayat yang berkenaan dengan kisah penghuni neraka yang meminta-minta kepada penghuni surga, minta air. Itu menunjukkan betapa pentingnya air, betapa sangat dibutuhkannya air oleh para penghuni neraka. Itu menunjukkan, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan betapa pentingnya air, sehingga dikatakan sedekah yang paling utama itu sedekah air. Juga kita dapatkan contoh ya, dari hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, bagaimana seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Wanita pelacur nih, namanya pelacur artinya dia berbuat kemaksiatan. Maksiat bukan sekedar maksiat, ini termasuk maksiat yang kabair, maksiat yang benar-benar termasuk dalam dosa yang paling besar. Urutannya di bawah dosa kesyirikan, baru kabair. Nah ini, para wanita pelacur artinya dia bermaksiat dalam bentuk berzina. Tetapi dengan sebab sedekah keikhlasannya, ia mengambil air di sebuah sumur dengan alas kakinya, dengan sepatunya, saya katakan demikian. Kemudian air itu ia berikan kepada seekor anjing yang nyaris mati kehausan. Kemudian anjing itu menjilat-jilat air yang dibawa oleh sang wanita pelacur ini. Lantas apa akibat yang Allah berikan kepada wanita pelacur ini? Dengan sebab ia mengambil air, dengan sebab ia memberikan beberapa tetes air kepada anjing yang nyaris mati kehausan, Allah menurunkan maghfirah, Allah menurunkan ampunan kepada wanita pelacur ini. Bayangkan dosa-dosa yang sedemikian besar itu ya, Allah ampuni dengan sebab apa? Memberi sedekah beberapa tetes air. Memberi sedekah beberapa tetes air kepada apa itu? Kepada siapa itu? Kepada Mr. A. Ya kan? Kepada anjing. Nah sekarang kalau sedekah air itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, udah untuk pompa airnya saya tanggung semua, sumur botnya saya tanggung semua biayanya. Bayangkan pahalanya luar biasa. Air itu digunakan untuk berwudu, ya kan? Air itu digunakan untuk minum, para thalabul ilmi, para santri, para orang-orang yang membutuhkan. Air itu digunakan untuk mandi, untuk kebersihan. Air itu digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya yang itu disyariatkan di dalam agama kita. Luar biasa pahalanya. Makanya kalau ada pembangunan pondok, orang-orang disebut saya yang sok menyediakan airnya.
Itu. Sini sudah ada air belum? Sudah. Hah? Sudah ada ya? Nah itu. Ya, jangan sampai kemudian pondok kehabisan air. Wah, bahaya. Nanti ada presiden datang ke situ, ya, mau buang air kecil saja nggak ada buat membersihkannya. Kan bahaya itu. Ya. Nah, ini pentingnya, ya, sedekah dalam bentuk air. Ya. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu benar-benar memperhatikan yang satu ini, dan kaum muslimin akan berdebar ketika air ini diperlukan. Kita kan pernah tahu ya, saudara-saudara kita di Gaza, betapa sulitnya mendapatkan air. Ya. Ketika mendapatkan satu galon air itu, ya kan, wah senangnya bukan main. Itu sedekah yang sangat luar biasa. Nah, berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan. Mana tempat-tempat yang kurang air, ya, maka segera tuntaskan, karena air itu adalah sesuatu yang sangat-sangat vital, sangat penting. Ya itu tadi Abdullah bin Abbas sampai menukilkan kisah penghuni neraka yang minta-minta air ke penduduk surga. Nah, itu diantara wujud syukur. Ya, jadi tradisi di Indonesia ini kalau bersyukur biasanya mengundang tetangga, mengundang orang-orang, tidak masalah. Ya, karena itu adalah bentuk sedekah dia. Ya, mengundang makan. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah merupakan satu bentuk, ya, keutamaan dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam pertemuan ini saya ingin menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini ma'ruf bagi kita. Saya bacakan ini hanya sekedar untuk murajaah. Ya, sekedar untuk murajaah. Bagaimana sebuah keutamaan, amalan yang sangat-sangat luar biasa pahalanya. Ya, amalan yang sangat sedemikian besar nilai pahalanya. Ya. Sampai apa? Sampai amalan ini balasan pahalanya adalah al-jannah, surga. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini yang pertama. Keutamaan seseorang dalam menuntut ilmu. Keutamaan seseorang dalam mencari ilmu. Keutamaan seseorang ketika ia berilmu. Ya, seorang alim. Apa itu keutamanya? Oleh Nabi SAW disebutkan, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan menempuh satu perjalanan, ya, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, ia bagi fihi, yang dengan menempuh perjalanan itu ia mengharapkan apa? Ilman, mengharapkan untuk mendapatkan ilmu. Sahhalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut tariqan, satu jalan, ilal jannah, untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat, kalau
sudah disebutkan nama Al-Jannah, surga, para sahabat akan langsung gaspol. Nah, itu sahabat itu seperti itu. Gaspol. Ya, nggak pakai nunggu. Ya, nggak pakai nanti. Ya, tidak pakai besok atau lusa, tidak. Kalau sudah disebutkan bakal jannah yang ia dapatkan, para sahabat tidak akan menunda-nunda amalannya. Ini disebutkan jannah tidak nih? Orang menuntut ilmu disebutkan jannah tidak nih? Disebutkan jannah ya? Yakin? Yakin? Karena sahabat itu ketika perang Uhud, ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau saya mati di dalam peperangan ini, di mana saya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta fil jannah, anta akan di dalam surga. Yang saat itu, laki-laki ini sedang makan kurma. Makan kurma di tangannya ini, ya, makan kurmanya tidak 5 karung, tidak. Cuma di tangan aja. Berarti kurmanya banyak apa sedikit? Sedikit. Ya. Langsung kurma itu dia buang. Untuk kemudian ia berangkat menuju ke tempat peperangan. Padahal apa sih salahnya makan kurma yang satu kepal ini? Nggak sampai 5 tahun makannya itu. Ya, makan sedikit kurma itu nggak sampai 1 tahun baru selesai, enggak. Makan kurma sedikit itu nggak sampai 1 bulan, nggak sampai beberapa jam. Tapi sahabat ini tidak mau dengan sebab kurma yang hanya beberapa butir itu, ya, ia tertunda untuk masuk surga. Ia tidak mau. Kemudian ia buang kurma itu. Lihat, dia tidak mau dengan sebab kurma yang beberapa butir itu, dia tertunda untuk masuk surga. Nah, itu sahabat. Itu sahabat. Sampai kurmanya kemudian dibuang. Dan kemudian memang laki-laki ini bertempur sampai kemudian meninggal dunia, termasuk dalam syuhada Uhud. Nah, dalam menuntut ilmu, Rasulullah SAW menyatakan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam jannah, surga. Yakin nih? Hadis ini menyebutkan jannah. Yakin nih? Yakin? Kalau masih ada yang, ya nanti sajalah, bentar lagi. Oh ya, Ustaznya masih jalan. Nah, kan artinya itu menunda-nunda. Itu diantaranya. Ya, sahabat itu akan senantiasa, ya, begitu disebutkan dengan jannah, langsung ia bergerak, ya, hatinya untuk segera memenuhi panggilan. Itulah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tujuan hidupnya di dunia ini, bagaimana supaya dengan dia hidup di dunia ini, jannah itu di akhirat, jannah itu terakhir, jannah itu ia dapatkan. Dan Rasulullah SAW memberikan satu cara untuk mendapatkan jannah tersebut, mendapatkan surga tersebut, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Maka bagi kita
ketika disebutkan al-jannah, justru kita berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan menuntut ilmu itu, karena pahalanya sedemikian besar. Pahalanya adalah, balasannya adalah jannah, surga. Maka jangan disia-siakan. Bila ada majlis-majlis ilmu dihadiri, jangan pilih-pilih yang menyampaikan, oh itu ustadz lokal. Nanti saja kalau ada ustadz interlokal baru datang. Itu namanya pilih-pilih. Padahal siapapun yang menyampaikan al-ilmu, kalau ia benar-benar perhatikan baik-baik, kalau ia benar-benar teliti secara seksama apa yang disampaikan, walaupun yang menyampaikan ustadz lokal, saya katakan mohon maaf ya, sebenarnya nggak ada ustadz lokal, nggak ada ustadz ya di luar lokal, tidak ada. Namanya menyampaikan kebenaran ya kebenaran. Ustadz interlokal pun kalau tidak menyampaikan kebenaran, tinggal saja, ya, ditinggal saja. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu menyampaikan al-haq, kebenaran. Itu yang akan kita terima. Nah, jadi tanpa membeda-bedakan, selama itu majelis ilmu, maka hadiri. Karena dari majelis ilmu itulah nanti akan turun keberkahan. Dari majelis ilmu itulah yang kita dasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan hati orang yang hadir di majelis ilmu itu menjadi as-sakinah, tenang, tentram. Ketika kita sering hadir di majelis ilmu. Apalagi kemarin tuh saya dapat cerita, wah ini kalau di sini, di Aceh ini, orang-orang yang dia sholat subuh, kemudian keluar, mampir di kedai, gratis. Enak kan? Sebentar, majelis ilmu sebentar, kemudian keluar dari masjid, sudah masuk ke kedai, dapat gratis. Itu dunia dan akhirat dapat. Nggak tahu di kedai mana itu. Tapi ada cerita begitu, saya dapatkan. Kalau di Aceh itu begitu katanya. Wah, enak sekali. Ya. Jadi, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka seorang muslim akan senantiasa termotivasi, terdorong untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan hadir di majelis ilmu itulah ilmu seseorang akan bertambah. Siapa yang diperintah untuk selalu menambah ilmu? Hah? Siapa yang diperintah untuk selalu menambah ilmu? Siapa? Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk selalu minta kepada Allah agar diberi tambahan ilmu. Ya kan? Dalam surat Taha, wa qul rabbi zidni ilma. Ayat ini untuk siapa ini? Ditujukan kepada siapa yang pertama? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qul, ucapkanlah, wahai Muhammad, ucapkan. Apa yang diucapkan? Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih minta tambahan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita? Oh, kalau kita tidak perlu. Begitu? Justru kita ini yang lebih
lebih-lebih lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Kenapa? Karena kita merasa sangat kurang dengan ilmu. Itu. Maka para sahabat itu tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika di Madinah ada orang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kada wa kada wa kada. Abu Ayyub bertanya, siapa ini? Siapa yang meriwayatkan ini? Orang itu mengatakan, saya mendengar dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu. Benar Uqbah mengatakan seperti itu? Iya, saya mendengar dari Uqbah bahwasanya Nabi mengatakan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Dia segera bergegas menyiapkan untanya. Ya. Kalau sekarang kan kendaraan beroda 4. Kalau dulu kendaraan berkaki 4. Sama-sama 4. Siapkan kendaraannya untuk menemui sahabat Uqbah. Yang saat itu sahabat Uqbah sedang berada di mana? Bermukim di mana? Bermukim di Mesir. Bayangkan, dari Madinah ke Mesir. Jangan bayangkan zaman sekarang naik pesawat 2 jam 3 jam sampai Mesir dari Madinah. Ber-AC lagi enak. Zaman dulu untuk perjalanan dari Madinah ke Mesir ya, perlu beberapa hari. Harus melewati padang pasir yang sedemikian panas kalau siang hari. Melewati padang pasir yang sedemikian dingin. Sampai ke tulang rusuk kalau malam hari. Harus membawa bekal, perbekalan. Menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk mengklarifikasi, untuk mentabayun satu hadis yang hadis itu pendek sekali. Hadis itu pendek sekali. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari berjalan. Menempuh perjalanan berhari-hari, bermalam-malam untuk menemui sahabat Uqbah bin Amir yang sudah mungkin tinggal di Mesir. Berapa kilometer itu kira-kira? Berapa kilometer kira-kira? Hadisnya pendek. Man satara muslim satarahullahu yaumal qiyamah. Itu hadisnya tuh. Pendek sekali. Barang siapa yang menutupi aib, cacat celah seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di hari kiamat. Hadisnya pendek. Tapi oleh Abu Ayyub Al-Ansari karena hadir satu hadis ini, beliau pergi ke Mesir untuk menemui sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Berhari-hari untuk sampai ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, kemudian tanya di mana rumahnya Uqbah bin Amir. Ada yang menunjukkan ini rumahnya. Kemudian ketuk pintu. Ya Uqbah, saya Abu Ayyub. Hai, udah ketemu mau anak segala macam. Kemudian Abu Ayyub tanya, wahai Uqbah, engkau betul mendengar langsung dari lisan Rasulullah SAW hadis ini? Kata Uqbah bin Amir, iya, saya dengar langsung. Telinga saya mendengar langsung. Rasulullah SAW berbicara seperti itu. Baik kalau begitu, berarti ini sah dari Nabi SAW. Ini sah.
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa? Abu Ayyub pamit pulang kembali ke Madinah. Bayangkan untuk satu hadis, perjalanan berhari-hari setelah dapat pulang. Berhari-hari loh. Sini mana yang paling jauh nih? Antum-antum yang paling jauh. Dari mana? Dari mana yang paling jauh? Lek Semawe. Berapa jam ke sini? 4 jam. Belum ada apa-apanya dengan Abu Ayyub. Naik apa? Unta? Hah? Naik mobil ya? Berarti masih lebih ringan. Seperti itulah perjuangan para sahabat. Seperti itulah perjuangan salafun saleh, orang-orang kita yang saleh yang terdahulu di dalam menghargai satu ilmu, pendek lagi ilmunya, tapi serius mengerjakannya. Benar? Serius? Kalau kita kan kadang-kadang nggak serius ya. Maafkan Ustaz, ini perjalanan dari Lok Semawe, capek. Ya. Berangkat dari sana dini hari, belum tidur. Jadi di majelis ilmu, ngantuk. Ya tidak apa-apa, lebih baik ngantuk. Ya, daripada tidur. Kalau ngantuk kan belum tidur lah kan? Nah, iya. Kalaupun sampai tidur, tidak apa-apa. Ya kan? Daripada tidak datang ke sini. Ya kan? Nah, itu. Kan kalau datang ke sini, kemudian qadarullah di sininya jadi tidur, ya udah tetap dalam dapat pahala. Karena nawaitunya, niatnya dia, ya, untuk menuntut ilmu, dapat pahala, sudah. Jadi, seperti itu. Para sahabat itu sedemikian serius, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Walaupun hanya satu hadis yang ia dapatkan. Satu hadis. Jadi tidak merasa kecewa. Harus saja cuma satu hadis saja nyampaikan. Jauh-jauh dari Lok Semawe. Nah, tidak begitu. Tidak seperti itu. Jadi seseorang walaupun mungkin dapat satu hadis kemudian ia amalkan, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Itu yang akan mengantarkan satu hadis itu dengan sebab satu hadis, ia akan mudah masuk ke dalam jannah. Jadi dalam hadis ini, barang siapa yang berjalan menempuh satu perjalanan dengan harapan dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah, surga. Kemudian yang kedua, ini sampai jam berapa saya nanti? Sini zuhur jam berapa? Hah? 12.20. Berarti 10 menit lagi saya selesai ya? Benar? Nggak bersambung lah ini. Oh, tambah dikit. Ngawar lagi. Ada tim negonya rupanya. Berarti saya salah memilih hadis ini. Kepanjangan ini hadisnya. Yang kedua, wa innal malaikata. Sesungguhnya para malaikat itu la tad'u ajnihataha, ia merentangkan sayapnya, menaungkan sayapnya li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu, ridwan bima yasna'un, sebagai bentuk tanda keridhaan, sebagai bentuk para malaikat itu senang kepada orang yang melakukan amalan seperti itu, amalan menuntut ilmu. Ini keutamaan yang kedua. Para malaikat membentangkan sayapnya, jangan kemudian mana ya? Ini masalah keimanan.
hal yang ghaibiyah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perkaranya perkara yang gaib, maka kita imani, kita percaya. Kenapa? Yang mengucapkan Rasul, yang mengucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang tidak pernah berdusta. Sehingga ketika beliau menyatakan bahwasannya malaikat membentangkan sayapnya, menaungkan sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu sebagai bentuk rasa senangnya, sebagai bentuk rasa ridhonya, kita percaya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkannya. Itu para malaikat. Jadi banyak orang yang ingin hadir di majelis-majelis ilmu dengan sebab ingin mendapatkan keutamaan. Keutamaan yang juga diperbuat oleh para malaikat. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah malaikat. Dan malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang ilmu. Sebab kalau malaikat itu menampakkan wujud aslinya, manusia akan ketakutan. Ketakutan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril hanya 2 kali dalam riwayat yang sah. Yang pertama ketika beliau di kota Mekah, orang-orang Quraisy kaumnya sedang mengganggu, malaikat di sana menampakkan wujud aslinya agar Nabi SAW merasa tenang. Yang kedua, beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika beliau mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Saja 2 kali. 2 kali itu saja. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan hikmahnya, malaikat tidak menampakkan di hadapan manusia dalam wujud aslinya supaya manusia tidak pada berlarian, tidak merasa ketakutan. Itu di antara hikmahnya. Maka malaikat Jibril kalau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringnya dalam bentuk seorang laki-laki, ya kan? Ada hadis Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada orang datang, seorang laki-laki datang, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, rapi, ya kan? Datang, duduk di hadapan Nabi. Kemudian lututnya diadukan ke lututnya Nabi, ya. Kemudian 2 telapak tangannya dia letakkan di kedua pahanya. Para sahabat merasa heran, siapa ini? Kalau dia ini dari luar kota Madinah, harusnya dia musafir. Kalau musafir, rambutnya acak-acakan. Ini kok rapi. Di Madinah belum ada salon waktu itu. Ini kok rapi. Kemudian pakaiannya putih, bersih. Kalau dia musafir, pakaiannya mesti berdebu, kotor, ya. Kemudian tidak rapi. Ini kok rapi? Para sahabat merasa heran. Tapi kalau dia penduduk kota Madinah, kok dari kami tidak ada yang kenal, satu pun dari kami tidak yang mengenal dia. Siapa ini? Kan itu ya. Ceritanya seperti itu ya. Pernah baca? Pernah baca kan? Nah,
Jadi itu malaikat Jibril. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang al-Islam. Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaza dan seterusnya. Hadir Jibril. Itu malaikat. Apa yang dilakukan oleh para malaikat yang tidak pernah membangkang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita imani. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayap malaikat menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kita beriman. Iya. Kenapa? Karena yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang hoaks, selalu mengucapkan kata-kata yang benar, sampai-sampai berguraunya Rasulullah SAW bergurau benar, tidak mengandung kebohongan. Ada nenek-nenek datang, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini pergi sedih sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang, beritahu nenek-nenek, nanti di surga itu yang sudah nenek-nenek jadi muda kembali. Makanya di surga nggak ada orang tua, orang nenek-nenek seperti ini. Nanti akan muda kembali. Oh, baru bergembira nenek-nenek itu. Ya kan? Antum-antum yang sudah tua, tenang. Ya kan? Optimis. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nanti akan ganteng kembali. Kan begitu ya? Seperti itu di surga itu. Jadi walaupun bercanda, Rasulullah SAW tidak berbohong. Kemudian yang ketiga, sudah habis waktu ini. Azan dulu. Azan dulu ya. Setelah itu selesai, kita sholat. Ya kan? Loh, kok ketawa? Tadi manggut-manggut. Ya, azan dulu. Terus setelah itu kita sholat. Ya kan? Betul. Terus selesai. Hah? Lah, masa sholat terus? Masa nggak ada salam? Ya sholat selesai. Ya kan? Betul. Sudah selesai, kemudian lanjut lagi ya. Kalau gitu kita jeda saja dulu untuk azan dan persiapan sholat zuhur. Kesepakatan ya. Setelah sholat zuhur atau ada yang mau sholat sunnah atau sholat apa jamak, ya, jamak qashar misalnya, nanti kita sama-sama lah. Saya juga mau di jamak qashar. Nah, setelah sholat itu baru kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.